Shalom, jemaat yang terkasih. Jumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah kita punya sebuah perasaan malu akan sesuatu? Saya rasa sebuah emosi yang sangat terlihat alami dalam keseharian kita. Tapi apa lawan kata dari sebuah rasa malu? Sebenarnya bukan ketakutan ya, tetapi adalah ketidakpercayaan diri terhadap sesuatu yang selama ini mungkin kita yakini dan hidupi. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu malu untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak perlu malu untuk menjadi seorang percaya di dalam Tuhan. Sudah dalam pembacaan surat Roma 1 ayat 16 hingga 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, pengetahuan dan pengalaman dapat menjadikan seorang percaya diri dalam mengambil sebuah tindakan. Demikian yang terjadi pula dalam diri seorang Rasul Paulus yang memiliki pengetahuan yang kaya akan Injil, tapi dia juga memiliki sebuah pengalaman yang mendalam dalam perjumpaan dan pengenalan dia akan Allah. Nah, keyakinan yang dikerjakan oleh Allah di dalam dirinya, itulah yang sebenarnya memberikan sebuah dorongan yang sangat kuat bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Sudah pemberitaan Injil di Roma menjadi sesuatu yang sangat sulit pada waktu itu dan bahkan menakutkan bagi orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Kenapa? Karena Injil diidentifikasikan dari seorang katakanlah tukang kayu Yahudi yang miskin atau mati tersalib. Sehingga bangsa Romawi mungkin tidak pernah menghargai bangsa Yahudi tentang kisah penyaliban yang sebenarnya merupakan hukuman mati yang paling hina bagi penjahat pada masa itu. Oleh sebab itu, tidak heran berita Injil itu menjadi sangat diremehkan dan bahkan menciutkan nyali bagi orang-orang Kristen mula-mula untuk memberitakan Injil. Tapi saudara, Paulus menyatakan bahwa dia tidak pernah malu terhadap Injil. Dan bagi orang-orang pada waktu itu, pemberitaan Injil memang seperti sebuah kebodohan. Sekali lagi, bagaimana kita orang mau mempercayai ada orang yang sudah disalibkan, mati, bahkan bisa bangkit dari kematian. Bagi mereka mungkin lebih mudah mempercayai filsafat-filsafat, cara pandang, budaya pada waktu itu daripada menerima Injil. Tapi bagi Paulus adalah sebuah kekuatan Allah untuk kita menerima akan Injil itu. Sudah 3 hal. Yang pertama, Injil itu dinyatakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika orang-orang di Roma dan Kaisar di sana itu begitu sombong akan kelebihan mereka, tapi sebenarnya apa yang dianggap membanggakan bagi mereka tidak pernah dapat menyelamatkan mereka. Karena itu Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Dan di dalam Injil itu, katakan yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Kehebatan orang di Roma tidak pernah bisa menolong hidup mereka untuk hidup lebih benar. Tetapi sebaliknya mereka semakin terjerumus dalam perilaku kehidupan duniawi dan hidup dalam dosa. Sedangkan Injil yang dipercayai dan dihidupi oleh Paulus itu menuntun orang bukan hanya kepada sebuah keselamatan, tetapi juga untuk menuntun hidup mereka dalam kebenaran. Saudara, Injil menunjukkan ada rencana keselamatan Tuhan bagi kita, dan daripadanya kita diperdamaikan kembali, dan untuk itulah kita bisa hidup dengan benar dan seturut kehendak Allah. Saudara, bagian yang ketiga mengingatkan kepada kita bahwa sebanyak apapun perbuatan baik yang kita bisa lakukan tidak pernah menyelamatkan kita. Karena itulah hanya kepada mereka orang yang beriman kepada Kristus itu menjadi satu hidup yang benar-benar layak untuk dijalani. Dan betapa berharganya Injil yang membuat kita sebenarnya tidak pernah malu untuk memberitakannya. Terus setiap kali orang menjumpai saudara, bertemu di tempat-tempat ataupun lokasi manapun, dan mungkin mereka bertanya, apakah engkau adalah seorang yang percaya dan mengenal Tuhan? Apakah kita pernah mungkin punya perasaan malu atau bahkan takut
dan tidak percaya diri. Mari kita seperti Paulus untuk boleh menyatakan iman kita, bahkan lebih daripada itu sebagai seorang yang menghargai akan kekuatan daripada kuasa Injil itu, menolong apapun yang kita perkatakan hari ini dan hidupi hari ini menjadi satu kesaksian yang mulia, bahwa kiranya kita tidak pernah malu untuk menghidupi iman kita dan bersaksi bagi Dia. Justru ini adalah sebuah kesempatan, sebuah pengalaman yang menakjubkan untuk kita hidup berjalan bersama Tuhan di tengah dunia yang belum mengenal Tuhan. Aku tidak malu karena Kristus. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, perenungan hari ini mengingatkan kami betapa kuasa Injil itulah yang mengubah hidup kami. Kami dari yang hidup lama dan dalam dosa kepada satu hidup baru yang berkenan dan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan keselamatan yang kami miliki tidak pernah menjadi satu bagian yang berhenti pada diri kami, tapi sebuah kesaksian, tapi sebuah juga kepercayaan diri untuk kami menyatakan kepada dunia, kami mengenal Tuhan, kami diubahkan oleh Tuhan, dan kami tidak malu karena Kristus. Sehingga pada waktu orang menganggap salib sebuah kebodohan, bagi kami salib adalah sebuah karya agung yang paling berharga buat kami. Izinkan kami boleh memikul salib itu, tidak menyangkal diri, tapi kami justru membagikan akan kabar baik dan kasih karunia Allah kepada siapapun yang kami kenal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.